Sebelum pelaksanaan rangkaian sholat Idul Fitri dimulai,
Marilah kita dengarkan dan kita simak bersama sambutan Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah Masjid Raya Bani Umar. Kepada Ustaz Syarullah SPDI, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana yang fitri dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asma Allah. Karena pada hari ini kita merayakan suatu hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dengan penuh sukacita serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Pada hari ini kita semua sama-sama mendatangi masjid yang mulia ini untuk mengumandangkan takbir dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dan datangnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Pada hari ini kita bersukacita karena telah mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segala amalan kebaikan yang ada di dalamnya, yang pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Terlebih apabila kita dapat meraih Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik dari amalan ibadah 1000 bulan. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami atas nama Panitia Kegiatan Ramadan dan Idul Fitri Masjid Raya Bani Umar akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di Masjid Raya Bani Umar. Di antaranya tarhib Ramadan, salat tarawih, ceramah tarawih, pemberian takjil untuk musafir, kuliah subuh, kuliah duha Ahad dan Selasa, pesantren kilat anak-anak, pesantren kilat remaja, bazar amal sembako sebanyak 5.000 paket, santunan yatim dan duafa, i'tikaf, khotmil Quran, penerimaan dan penyaluran zakat yang sudah kami salurkan kepada mustahik di sekitar Masjid Raya Bani Umar. Berikut perolehan zakat, infak dan sedekah di Masjid Raya Bani Umar. Zakat fitrah 98.350.500 rupiah, berupa beras 1.099 kg, fidyah 20.645.000 rupiah, zakat mal 116.900.000 rupiah, infak sedekah 25.163.000 rupiah, dengan total 261.058.500 rupiah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus, panitia dan jamaah Masjid Raya Bani Umar yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan selama bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Namun dengan demikian, apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Ramadan kali ini masih belum sepenuhnya sempurna dalam melayani para jamaah untuk beribadah di Masjid Raya Bani Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap amal baik yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, perlu kami informasikan untuk petugas salat Idul Fitri di Masjid Raya Bani Umar
Imam oleh Ustaz Iqbal Ramadan SI, Khatib oleh Dr. Kiai Haji Usman Umar Reha, dan Bilal oleh Ustaz Syahidi Harun. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebelumnya, perlu kami ingatkan kembali tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah. Pada rakaat pertama dimulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Di antara tiap-tiap takbir membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Bacaan di antara takbir sama pada rakaat pertama. Kemudian demi kesempurnaan sholat berjamaah, kami mengimbau kepada jamaah agar mengisi sekosong yang berada di depannya juga senantiasa meluruskan safnya. Dan terakhir, demi menjaga khusyuan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi baik handphone untuk sementara dinonaktifkan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضعف للمطيعين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لأموم المؤمنين بسمعهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluh, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang, yang sungguh karena nikmat dan karunia-Nya kita di pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini menghantarkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang terbaik, menjadi hamba-hambanya yang selalu berada dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap setia, konsisten dan konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, dinaungi langit yang membentang tak terhingga. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit di sekitar kita gemuruh dengan suara takbir. Setelah itu kita serentak sujud meratakan dahi di atas tanah, seraya mengucapkan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi.
Pada hari ini juga jutaan kaum muslimin di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Hari ini kita jumpaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak, bersujud dan bertakbir bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita semua. Banyak kenangan indah yang kita rasakan selama di bulan Ramadan kemarin. Shaimun nahar, siang hari kita berpuasa. Wa qaimul lail, malam hari kita beribadah. Wa tilawatil Quran, kita habiskan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Wa hafizul lisan, dan lisan kita selalu terjaga untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir hari-hari kita lalui untuk selalu beribadah selama di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang selama di bulan Ramadan kita laksanakan mampu kita lestarikan di bulan-bulan yang lain. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ketika kita mampu mengaktualisasikan pesan-pesan ini, insya Allah kita mampu melestarikan nilai-nilai yang terkandung selama di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ketakwaan bukan hanya dimunculkan di saat kita sedang berada di masjid, bukan hanya sekedar kita berada di musola, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat kita melakukan kajian-kajian keislaman. Tapi kata Rasulullah, tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada. Apakah itu di tempat-tempat kalian bekerja, di tempat-tempat kalian berbisnis, di tempat-tempat kalian berada, di tempat kalian berjual beli. Tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada. Bagaimana cara menanamkan ketakwaan itu dalam diri kita setiap kita berada? Tidak lain adalah menghadirkan Allah dalam setiap saat. Yang dalam bahasa agama seringkali disebut dengan sikap muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah, dan sekalipun kalian tidak melihat Allah, sungguh Allah yang akan melihat kalian. Ketika kesadaran vertikal ini tumbuh di dalam diri kita, insya Allah kita akan senantiasa terjaga dalam kehidupan ini. Maka kenapa terjadi bentuk kemaksiatan, perbuatan-perbuatan zalim dalam kehidupan kita? Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran vertikal di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap manusia ada kesadaran ini, kesadaran vertikal di mana dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan aman. Kita tidak perlu lagi lembaga-lembaga pengawasan, apakah itu BPK atau itu KPK. Cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Bukankah Ramadan telah mendidik kita? Bukankah Ramadan melalui ibadah puasa telah menghantarkan kita memiliki kepribadian seperti itu? Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, rasa haus dan lapar betul-betul terkendali. Padahal kita mampu untuk melakukan berbuka puasa di siang hari. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan diri kita selamat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata muha. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Kita sadar betul bahwa setiap kita pasti punya dosa dan kesalahan. Tidak ada satupun manusia dalam hidup ini yang tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, kata Rasulullah, berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan aniaya. Dan sebaik-baik mereka yang pendosa, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terbaik dalam konsep Islam sesungguhnya bukan berarti dia tidak punya dosa dan kesalahan. Bukan tidak pernah berbuat aniaya. Orang yang terbaik dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang terbaik, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, kata Allah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, lalu kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seraya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang terbaik. Maka momentum Idul Fitri kali ini adalah momentum yang terbaik buat kita dalam rangka untuk bagaimana membersihkan diri kita dari kekotoran batin. Kalau bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melakukan pemutihan dosa secara vertikal, dosa-dosa yang berkaitan kita dengan Allah, dosa-dosa kita meninggalkan perintah-perintah Allah, maka di bulan Ramadan kemarin dengan kita beribadah akan leburlah seluruh dosa dan kesalahan kita yang berkaitan kita dengan Allah. Tapi ingat, dosa itu tidak selalu berhubungan kita dengan Allah. Ada dosa horizontal, dosa kemanusiaan yang pernah kita terberbuat sesama kita umat manusia. Maka kalau bulan Ramadan kemarin adalah dosa pemutihan secara vertikal, secara hubungan kita dengan Allah, maka Idul Fitri kali ini adalah merupakan pemutihan dosa-dosa kita secara horizontal. Sungguh Allah tidak akan menerima pertobatan kita di hadapan Allah selama kita belum mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti dalam kehidupan dunia. Maka inilah momentum yang paling tepat untuk kita berhalal bil halal, untuk kita sama-sama mengikhlaskan satu sama lain supaya tidak ada lagi dosa di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan buat kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, bahkan sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu saja dalam hidup beliau tidak pernah luput, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku itu memohonkan ampunan kepada Allah, memohonkan pertobatan kepada Allah setiap hari, kata Rasulullah, 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu gemar bersilaturahim antara sesama umat Islam pada saat itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi orang-orang yang suka hidupnya bersilaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa orang yang pandai, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian bersilaturahim. Dengan kita banyak bersilaturahim, maka leburlah dosa kita sesama manusia, yang dalam artian dosa pemutihan secara horizontal. Inilah pesan Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kalian sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan 14 abad yang lalu ketika beliau berada di Madinah, bahkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah,
Ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW yang mulia ketika beliau mendarat di Madinah, bukan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, bukan lagi ucapan ya ayyuhal muslimun, tapi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapapun yang merasa dirinya manusia, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, apalagi umat Islam, selama mereka manusia, mereka terpanggil dengan panggilan Rasulullah SAW. Apa yang beliau sampaikan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini, tebarkan keselamatan di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ada orientalis barat mengatakan bahwa Islam agama teroris, agama radikal, maka sudah terbantah dengan hadisnya Rasulullah SAW bahwa Islam hadir 14 abad yang lalu. Salah satu misinya adalah bagaimana membangun sebuah peradaban ini adalah peradaban yang berdasarkan rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Mudah-mudahan di Idul Fitri yang mulia ini kita mampu mengaktualisasikan apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW, sehingga hidup kita damai dalam kehidupan dunia ini. Dan insya Allah kata maaf yang kita lontarkan kepada kita umat sesama manusia disambut dengan kata maaf pula, sehingga lahirlah kita sebagai manusia yang Rasulullah SAW seringkali sampaikan kawaladathu ummu, seperti manusia yang terlahir-lahir dari rahim ibu kita, tanpa lagi ada dosa dan noda, karena semua dosa vertikal dan horizontal sudah lebur, baik dalam suasana Ramadan kemarin maupun dalam suasana Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وجدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا بالإيمان
وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته